Shalom sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau Haleluya. kita pada pagi hari ini kembali datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya dimanapun kita saat ini berada, di kediaman masing-masing, kita tetap rindu untuk datang menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan.
Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku, Tuhan memuliakan. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihanku. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan Tuhan bagi kami Tuhan untuk datang kembali beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Meskipun kami saat ini dalam keadaan yang berjauh-jauhan Tuhan, tetapi Kau tetap melawati kami Tuhan, sidang jemaatmu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, di kediaman kami masing-masing Tuhan Yesus, supaya kami boleh tetap diberikan kekuatan Tuhan di tengah situasi yang seperti ini Tuhan Yesus. Kami mendapatkan kekuatan, penghiburan, kasih damai sejahtera yang asalnya daripadamu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan juga Engkau pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan Yesus. Puji-pujian yang kami naikkan ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini hanya untuk nama dan kemuliaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan. Dan kami juga teringat apabila ada yang ingin mengganggu ibadah kami ya Tuhan Yesus, kami bersatu hati ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu dan pelayan-Mu kami usir, kami penting di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Juga sebelumnya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami ini boleh layak datang beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Meskipun kita saat ini sedang berjauh-jauhan, tetapi biarlah kiranya kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena jarak tidak membatasi kita dimanapun kita berada. Untuk itu kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan suka dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah saudaraku. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan ya saudara. Meskipun saat ini kita sebagai jemaat berjauhan satu sama dengan yang lain, tetapi biarlah kiranya di dalam kasih Tuhan tetap mempersatukan kita, karena kasih Tuhan, tali kasih yang diberikannya kepada kita tidak membatasi apapun hal-hal, bahkan jarak itu tidak membatasi kasih kita. Meskipun kita sekarang sudah jarang bertemu, tapi biarlah kiranya melalui pujian ini kita boleh diingatkan kembali kalau kasih Tuhan itu tetap menjaga kita supaya tetap rukun di dalam kasih Tuhan, dan kita memiliki damai sejahtera antara yang satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk. Kita ganti pujian kita dengan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
ada dalam hatiku, takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cita surga nyata penuhi. Katakan nikmat sukacita, nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagimu. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Benar kalau kata pujian ini, kita tak akan kehilangan kekuatan kita karena Tuhan yang selalu menguatkan kita dalam keseharian kita, dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi dalam kondisi seperti ini, biarlah kita kiranya tetap diberikan kekuatan, dan kita boleh merasakan kekuatan itu kalau datangnya hanya daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita ganti pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, medley berkuasa di bumi di surga. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bercinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setiamu tak pergi dan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia bersama Yesus segala raja, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia bersama Yesus segala raja, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua
hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja. Tuhan Allah kita berkuasa di sini, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja. Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Kalau dari pujian ini dikatakan kalau betapa hebat Allah kita, yaitu Raja segala Raja, yaitu Yesus Tuhan. Biarlah kiranya dengan Allah kita yang hebat ini kita perlu takut dalam situasi apapun, supaya kita tetap maju di dalam Tuhan, menjalani hidup ini baik suka maupun duka, kita boleh kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau ibadah online ini biasanya kita jarang, sudah tidak mendengar kesaksian lagi secara langsung. Maka di sini saya memiliki kerinduan kalau meskipun kita tidak ada kesaksian, tapi biarlah kita di tengah kondisi seperti ini kita boleh tetap saling menguatkan. Juga kalau kita belum bisa bantu secara turun tangan langsung di tengah pandemi menangani pasien ini, tapi biarlah kiranya kita boleh tetap bersatu dalam doa, menguatkan petugas-petugas medis maupun pemerintah negara kita ini supaya tetap kuat dan tidak mudah jatuh oleh hal-hal yang ingin menjatuhkan kesatuan bangsa kita ini. Untuk itu saya rindu sidang jemaat semua menyanyikan pujian haleluya. Dari nyanyian haleluya ini biasa dipakai orang ketika mengucap syukur, ketika mendapatkan berkat. Tapi meskipun kita juga keadaannya sedang sulit, susah, kita boleh tetap mengucap syukur, karena apapun keadaannya kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan melalui pujian ini kita mau percaya kalau ucapan syukur kita ini membawa kemenangan di akhir situasi ini. Puji nama Tuhan. Sekarang kita sudah banyak memuji dan melakukan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian lebih dari nafas.
naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam akanmu ya Mustafa. Tinggal di dalam hatimu, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaranmu, Bapa. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan Bapa pujian, Bapa. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaranmu, Bapa. Kita katakan sama-sama dengan iman, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan lebih dari
pegang kami, peganglah tangan ya Bapa, untuk selamat. Sekali lagi katakan, peganglah tangan ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memimpin pujian kami Tuhan hingga pertengahan ibadah ini Tuhan. Kami telah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Benar kalau kata dari lagu penyembahan ini Tuhan, pegang tangan kami Bapa, supaya kami boleh kuat selama-lamanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena kalaupun kami hidup Tuhan, nafas kami masih belum berarti jika semuanya kami jalani tanpa kasih-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kasih-Mu boleh tetap melingkupi kami Tuhan, kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus, di kediaman kami masing-masing Tuhan, supaya kami boleh terus merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Sebenarnya kami jemaat-Mu ingin mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya juga Kau pimpin Tuhan firman-Mu ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau jamah hati dan pikirannya Tuhan Yesus, supaya apapun yang keluar dari lidah bibirnya hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Juga Tuhan Kau berkati kami Tuhan, jemaat-Mu di kediaman kami masing-masing Tuhan Yesus, supaya kami boleh duduk mendengar firman-Mu, dan firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus boleh menguatkan kami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh mendengar dan juga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami juga teringat apabila ada kuasa roh jahat yang ingin mencuri firman-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami baru bersatu hati ya Tuhan Yesus. Jemaat-Mu kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh-Mu saja Tuhan yang bekerja pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saya percaya Ibu diberkati lewat pujian penyembahan kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya berikan judul, waktu adalah anugerah dan kesempatan. Banyak kali saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang tidak bergairah dalam menjalani kehidupan. Karena mereka berpikir hidup ini kok begitu-begitu aja ya. Pagi bangun, malam tidur lagi, makan, dapat penghasilan, dapat uang, habis itu buat foya-foya, buat beli ini itu. Tapi setelah uangnya habis, susah lagi. Bahkan ada banyak orang malam gak bisa tidur. Mereka berpikir, buat apa hidup? Dan ternyata pertanyaan itu pernah ada dari mulut seorang yang begitu dipakai Tuhan, yaitu Amsal Sulaiman. Coba kalau saya bacakan di dalam Pengkhotbah pasalnya yang pertama ayat yang ke-5. Saya singkat saja ya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat 6. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam perputarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Nah, ini satu ungkapan bahwa semua yang di dunia ini seolah-olah menjemukan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia tidak punya tujuan hidup. Hanya orang yang tidak punya tujuan hidup, dia merasa apa yang dia kerjakan, lakukan itu sia-sia. Bahkan kalau saya kutip lagi di dalam Pengkhotbah 2 ayat 10 itu, di situ singkatnya dikatakan bahwa tidak ada keuntungan. Yang ada di bawah matahari ini semua sia-sia. Sama istilahnya. Pagi bangun, malam tidur, bahkan malam-malam merenungkan
apa yang sudah terjadi, hidupnya jadi gelisah, tidak ada pengharapan, merasa jenuh, merasa jemu, juga disambung di dalam Pengkhotbah 2 ayat 23. Itu pun sama nadanya, hidup yang menjemukan. Di sini saya bacakan ya, ayat 22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari? Dan dari keinginan hatinya, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun kesia-siaan. Nah, ini adalah ungkapan. Saya rasa semua manusia yang hidupnya tidak punya tujuan, dia akan punya pemikiran yang sama. Merasa jenuh, merasa buat apa hidup, bosan, bahkan seringkali berputus asa. Merasa lelah, letih menjalani kehidupan yang penuh kesia-siaan. Tetapi tidak begitu kalau orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Rasul Paulus memberi teladan agar kita memakai setiap jengkal kehidupan sebagai kesempatan untuk berbuah, berkarya. Namanya buah itu pasti manis, dinikmati oleh banyak orang. Nah, hidup yang sudah ditebus oleh Kristus, hidupnya tidak lagi menjemukan. Kenapa? Karena punya tujuan. Ada satu lagu yang berkata, cari apa di dalam dunia? Kalau kita cari dunia emang jemu, bosan. Tapi cari Yesus yang penuh cinta. Saat kita menemukan Yesus, maka hidup kita jadi berarti. Hidup kita jadi berharga. Galati pasal 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, Rasul Paulus mengingatkan, kita hidupnya berarti, berguna, bermanfaat, punya pengharapan. Jadi kita bangun, lalu kita bekerja, itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan mau mengandung arti, berarti buat hidup kita, juga berarti buat banyak orang. Bahkan Rasul Paulus dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Rasul Paulus memberi teladan hidup, bahwa ketika dia hidup, hidupnya jadi berguna. Dia mempertahankan iman. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu berarti juga saat kita hidup, kita juga harus bisa mempertahankan iman kita. Kalau saya baca selengkapnya ya di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Nah, hidup kita berarti kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, walaupun hidup ini bagaikan pertandingan, seorang yang bertanding itu kan gak mudah. Banyak rintangan. Untuk mencapai sasaran itu tidak gampang. Tapi ketika Rasul Paulus mencapai garis akhir, dia bukan hanya merasa puas, ya, tapi Tuhan memberikan mahkota kehidupan, memberi upah. Tuhan sudah banyak memberi kepada saudara dan saya. Hari ini kita diberi nafas hidup. Ini adalah kesempatan. Jadi kalau hari ini saudara dan saya hidup, itu berarti Tuhan mau ada sesuatu yang kita buat berbuah. Saudara sudah diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Itu artinya keselamatan milik kita. Kita mati, kita punya tujuan, surga. Saudara diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Saudara diberi kesempatan untuk memiliki keluarga. Jadi renungkan, berapa banyak orang yang sebatang kara, gak punya siapa-siapa. Saudara punya keluarga, itu anugerah. Saudara diberikan kesempatan untuk berkarya, bekerja,
Kemarin saya sudah sampaikan firman, bekerja itu bukan berarti jadi guru, jadi dokter. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bersyukur. Karena sudah pasti Tuhan memperhitungkan. Kita diberi kesempatan untuk memiliki orang tua. Sebagai orang tua untuk memiliki keluarga, punya anak, jadi orang tua. Jadi segala sesuatu yang sekarang kita nikmati dan kita miliki itu kesempatan yang dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah memiliki kesempatan yang begitu luar biasa dari Tuhan, jadi apakah kita mau berkata seperti pengkhotbah tadi, hidup ini sia-sia, membosankan, begini terus, matahari tiap pagi dari sana, nanti tenggelam, sungai mengalir ke laut, nanti putar-putar. Ya, pernah nggak saudara punya pemikiran seperti itu? Tapi pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalau aku hidup itu berarti aku harus memberi buah. Galatia 6 ayat 10, di sana dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini ditegaskan karena itu selama masih ada kesempatan. Berarti akan ada satu saat di mana kita tidak bisa memiliki kesempatan lagi. Kita tidak punya waktu, mungkin kita tak berdaya seperti satu pujian. Atau kita sudah gak punya nafas, kita gak bisa lagi berbuat apa-apa. Itu habis kesempatan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita semua masih punya kesempatan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuah, kita berbuat untuk sesama. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kesempatan itu tidak selalu ada. Saya akan berikan beberapa contoh kesempatan yang harus kita manfaatkan. Yang pertama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Saya tidak akan bacakan ayat ini semua, tetapi saya akan garis bawahi cerita dari ayat ini. Diceritakan bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus berkunjung ke rumah Betania. Itu artinya rumah Lazarus dan 2 saudaranya, Marta dan Maria. Nah, ketika Yesus berkunjung di rumah itu, ada seorang yang bernama Maria. Maria ini memang dibandingkan dari 2 saudaranya yang lain sangat mengasihi Tuhan. Maria menggunakan kesempatan yang indah itu. Maria juga tahu mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana saudaranya laki-laki Lazarus pernah mati, 4 hari dikubur, lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi keluarga ini sudah begitu dekat dengan Yesus, banyak menerima anugerah kemurahan dari Yesus. Nah, waktu Yesus berkunjung ke rumahnya, tentu itu kesempatan yang begitu indah bagi keluarga ini. Masing-masing ingin melayani. Kalau kita ingatkan Marta sibuk melayani di dapur. Tapi di sini kita melihat Maria. Dia mengambil, saya bacakan ayat 3. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu memicai kaki Yesus. Dan menyeka dengan rambut. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria, dia berpikir, apa yang akan saya buat? Mumpung kesempatan Yesus ada di rumah saya. Lalu dia ambil minyak narwastu yang mahal. Bukti bahwa minyak itu mahal, ayat yang kelima, saya langsung potong saja ya. Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Tapi bersyukur, Yesus dia memberi penegasan. Dalam ayat yang ke-7, apa kata Yesus? Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku sudah dekat. Maria, dia menggunakan kesempatan yang mulia, kesempatan yang baik untuk meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Konon dikatakan, ada yang mengatakan 1 tahun Maria bekerja, itu uang ditabung dan dibelikan minyak untuk mengurapi kaki Yesus. Itu sebabnya murid, namanya murid itu kan Yesus sendiri saja berkata, kenapa
buang-buang uang semahal itu? Kenapa nggak buat beli sembako aja dibagikan ke orang miskin? Tapi dalam cerita itu Yesus bilang, orang miskin akan terus bersama kamu. Tapi Yesus menegaskan, waktu kematiannya sudah dekat. Nah saudara, Maria, dia sebetulnya tidak tahu bila itu kesempatan terakhirnya untuk mengurapi Yesus. Tapi rasa cinta Maria kepada Tuhan, itu dia selalu ingin gunakan kesempatan untuk mengucap syukur, untuk membuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sehingga Maria, dia mengambil pilihan yang tepat, yaitu mengurapi kaki Yesus. Dan benar, gak lama kemudian Yesus menyerahkan dirinya, mati di kayu salib. Yesus bilang, Maria sudah mengambil satu kesempatan yang terbaik. Kita pun seringkali, saudara, tidak tahu. Namun jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan, peka terhadap Roh Kudus, pasti kita juga akan bisa menggunakan kesempatan, waktu yang terbaik untuk memberi yang terbaik. Ya salah satunya selagi kita masih punya nafas hidup, mari kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang terbaik dari hidup kita. Kalau saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan, membantu, bermain musik, bersaksi, menyampaikan firman, besuk kepada saudara-saudara, itu kan sesuatu yang terbaik. Karena belum tentu seminggu kemudian kita akan bisa melakukan hal itu. Tapi selagi ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik. Contoh yang pertama kita lihat, Maria, dia sudah menggunakan kesempatan terbaik dan itu dikasih jempol oleh Tuhan Yesus. Walaupun untuk melakukan yang terbaik itu banyak tantangan. Dan tantangan datang bukan dari luar, dari murid Yesus sendiri. Tapi Maria tidak mundur, dia tetap lakukan itu. Dan Tuhan memuji Maria. Yang kedua, saudara, Yusuf. Kita tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf itu waktu kecil, dia dibuang oleh kakak-kakaknya, saudara-saudara tirinya. Dia dibuang di tengah hutan lagi, dimasukkan di sumur yang gelap. Tak ada makanan, tak ada minuman, yang ada adalah mungkin binatang buas yang menakutkan. Secara logika pasti kesal. Karena yang melakukan itu saudara-saudaranya sendiri. Ada kesempatan bagi Yusuf untuk balas dendam kepada kakak-kakaknya ini. Tapi kita lihat, Yusuf melakukan kesempatan dengan baik. Dia tidak balas dendam. Tapi ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, satu saat negeri Israel kelaparan. Yusuf sudah jadi budak di Mesir, akhirnya jadi penguasa. Keluarganya, kakak-kakaknya yang dulu membuangnya ini datang untuk beli makanan. Kalau kita cerita, dengar, lihat dan baca cerita itu di kitab Kejadian. Sekali Yusuf mengenali, karena itu saudaranya. Tapi saudaranya nggak tahu kalau itu Yusuf yang pernah dia buang. 2 kali, makanya Yusuf terus kasih makanan. Karena dia mau cari tahu ayahnya masih hidup enggak. Lalu adiknya Benyamin juga masih hidup enggak. Karena Benyamin dan dia itu kan seibu ya. Sementara yang 10 itu lain ibu. Dia cari tahu. Sampai akhirnya ketiga kalinya dia, keluarganya ini datang lagi. Semua kartu sudah ada di tangan Yusuf. Oh, bapaknya masih hidup, adiknya masih hidup. Lalu Yusuf ingin mengungkapkan, ini aku ini yang kamu buang dulu gitu kan. Tapi dia nggak tahan untuk mengungkapkannya. Sampai akhirnya, kalau saya singkat saja dalam Kejadian 45 ayat 3, Yusuf ada kesempatan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya yang sudah membuangnya dalam sumur gelap. Sehingga dia jadi budak di Mesir. Tapi Yusuf justru menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik. Demikian firman Tuhan, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan
menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bayangkan, saat Yusuf mau memperkenalkan diri dan dia sudah menangis ya, dia kembali ke kamarnya, dia mau mencurahkan isi hatinya ya, kelegaannya, sudah ketemu dengan saudara-saudaranya. Dia keluar lagi menemui saudara-saudaranya, dia bilang, dia menenangkan, saya tidak akan membalas kejahatanmu, intinya seperti itu. Tapi jangan takut, aku akan menanggung makananmu, makanan anak-anakmu. Memang mungkin kamu sudah mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Karena dengan aku ada di Mesir, sekarang aku memelihara bangsa Israel. Dan akhirnya kan bangsa Israel semua diboyong ke Mesir, dipelihara oleh Yusuf dan berkembang biak di negeri Mesir. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menggunakan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang justru yang menyakiti kita. Mungkin yang mencelakai kita. Itu tidak mudah. Tetapi di dalam Amsal 25 ayat 21 saya bacakan, di sana dikatakan, jikalau seterumu lapar, berilah ia makan. Dan jika ia dahaga, berilah ia minum air. Seteru itu artinya orang yang mencelakai kita, memusuhi kita, tidak mau baik sama kita. Beri dia makan roti. Kalau kita makannya nasi, dia makan nasi. Ya, yang penting makanan. Kalau dahaga, beri dia minum. Ayat yang ke-22, karena engkau akan menimbun bara api atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saat kita menggunakan kesempatan indah berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, itu kesempatan Tuhan untuk membalaskan pembelaannya. Tuhan akan membela kita. Dia Tuhan yang akan berperang ganti kita. Itulah rahasia firman Tuhan. Sebab itu, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri. Kita masih hidup, mari kita berbuat baik kepada seteru orang yang tidak suka, mungkin paling membenci kita. Karena dengan begitu kita sedang menaruh bara api atas kepalanya. Bayangkan orang kalau dikasih bara api di atas kepalanya, pelocotan kan? Bukan itu saja, tapi Tuhan akan membalaskan itu kepadamu. Jadi saudaraku, mari kita gunakan hidup yang singkat ini untuk jadi berkat. Bukan saja kepada saudara seiman tadi, Galati bilang, surat Galati, tapi juga kepada semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita. Jadi jangan sia-siakan anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri. Seperti Esau, dia menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Esau, saudara tahu ceritanya, saya nggak akan bacakan ya. Ibrani 12. Esau itu anak sulung. Dan dia punya hak kesulungan. Dan dia anak yang disayang oleh ayahnya. Sehingga satu kali ayahnya bilang, kamu pergi berburu. Nanti aku makan makanan itu, aku akan memberkati kamu. Tapi apa yang dilakukan oleh Esau? Satu kali dia menjual hak kesulungannya itu kepada adiknya. Dia tidak menghargai hak kesulungan. Kalau saya bacakan dalam Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, Esau menjual hak kesulungan. Ia tidak menghargai berkat anugerah yang daripada Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang yang tidak menghargai berkat hak kesulungan, keselamatan yang daripada Tuhan. Dia rela menjual imannya demi pekerjaan, demi pacar, demi makanan, demi dunia ini. Nah, itu Esau. Contoh yang kedua, Yudas. Saudara ingat Yudas? Yudas murid. Murid itu kan istimewa di antara manusia di dunia ini. Dan dia bendahara. Dia pegang uang. Dia bisa memutuskan apapun. Tetapi
dia nggak hargai. Dia jual Yesus hanya 30 keping uang perak. Dan apa yang terjadi kepada Yudas? Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Akhirnya mati. Saudara, berapa banyak kita juga seperti Yudas. Kita sudah diselamatkan, sudah melayani Tuhan, tetapi di ujung pengikutannya, pengiringannya kepada Tuhan, dia tergoda. Dia khianati Tuhan, dia jual imannya. Akhirnya Yudas, dia mati bunuh diri, saudara. Tapi kembali ke Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Mari kita mau hargai keselamatan yang Tuhan beri. Jangan kita sia-siakan kesempatan. Nanti yang ada penyesalan seperti Esau, Yudas juga Saul, dia raja, dia diurapi Tuhan, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia dipecat jadi raja, diganti seorang yang bernama Daud. Daud berkenan, kenapa? Karena Daud dia menggunakan setiap jengkal kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah selagi kita diberi kesempatan, mari kita mau melayani Tuhan, berbuat yang baik dimanapun kita berada. Walaupun situasi sehari-hari ini tidak memungkinkan ya untuk kita bebas bekerja, bebas pergi keluar rumah, tapi percayalah ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita masih diberi kesempatan, mari kita mau peduli terhadap pelayanan, pekerjaan Tuhan kepada sesama. Kita tidak harus membantu dengan materi, tapi dengan doa kita, dengan nasihat kita. Sedikit tapi itu bisa membangkitkan semangat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita akan sama-sama berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah, berkat, kebaikan, pertolongan yang kami boleh rasakan dari hari ke hari. Bahkan kalau hari ini kami boleh hidup,
Kau beri kesempatan untuk melayani Tuhan, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kami tidak lagi sia-sia, tapi hidup kami berarti. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan di bumi ini, kami berharga, kami berarti. Sebab itu pakai hidup kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur buat firman-Mu, bahwa kami masih punya keluarga, kami masih punya pekerjaan. Itu adalah berkat yang daripada Engkau. Sebab itu Tuhan, di hari-hari ke depan, biarlah kami boleh lebih lagi untuk menghargai waktu yang ada, yang Tuhan beri ini, untuk kami boleh berbuat untuk sesama, untuk Tuhan, untuk keluarga. Terima kasih banyak juga untuk bangsa dan negara kami ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah hari ini, besar, kecil, tua, muda, pria, wanita. Tuhan memberkati, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan kelepasan. Berkati seluruh pemain musik, pelayan Tuhan, sehingga setiap satu pun kami pulang dengan kecewa, tapi kami boleh pulang bawa berkat yang daripada Engkau. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah raya minggu ini. Amin.